sudah yuk mulai yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu Catur. Oke. Pada kesempatan nanti Pak Didi akan menjadi coach dalam praktik kucing. Kira-kira persiapan apa yang akan Anda lakukan, Pak Didi? Gini Bu, dalam percakapan coaching ini kita akan menggunakan alur tirta Bu, pada tujuan, identifikasi, masalah, rencana, serta tanggung jawab. Akan saya jadikan acuan dalam praktek coaching Bu. Oke Pak, baik, kira-kira dalam kucing ini, kompetisi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan? Gini Bu, kompetensi kucing ini sebenarnya ada beberapa di antaranya, yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan kucing itu sendiri. Itulah komponen yang akan saya lakukan nanti Bu. Oke Pak, untuk lebih detailnya, nanti kompetensi mana yang kira-kira ingin Bapak observasi? Gini Bu, untuk supervisi coaching kali ini mungkin saya akan mengarah pada pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, ya. Terus apa saja Pak selain itu? Ya itu yang lebih ditekankan Bu, yang lebih spesifik mungkin yang pertanyaan berbobot Bu. Oh iya Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak kembangkan itu seperti apa, Pak? Jadi untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot ini, indikator yang saya kembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu kepada coach. OC apa pertanyaan dari berasal dari mendengarkan dan sebagainya Bu, pertanyaan yang sekiranya dapat memberikan solusi kepada OC tersebut Bu. Jadi selamat melakukan kucingnya ya Pak. Semoga pelaksanaan kucing berjalan seperti yang Bapak inginkan. Oke Pak, silakan, sukses selalu untuk Bapak. G Bu, terima kasih. Siap. Ya, ya Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum Bu Badriah, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya Bu Badriah? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Pak Didi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ada apa ini Bu? Kok tiba-tiba katanya mau ada yang dibicarakan dengan saya? Iya ini Pak, saya akhir-akhir ini kebingungan Pak Didi. Kenapa kok bingung Bu Badriah? Ada apa? Begini Pak, saya kan sudah lama bertugas mengajar sekarang Pak. Dan saya rasanya kegiatannya itu saja gitu loh Pak. Seperti terlihat membosankan. Saya ingin punya ide-ide untuk pengembangan dan memajukan kegiatan peserta didik di sekolah saya, Pak. Oh, seperti itu. Ide bagus itu, Bu. Sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nanti, Bu?
Saya ingin kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi, Pak, untuk membuat dan mewujudkan ide-ide kreatif untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif pula, Pak Didik. Wah, luar biasa. Idenya Bu Badriah luar biasa. Oke. Seperti apa ya kira-kira gambaran ideal Bu Siti Badriah ini tentang kegiatan sekolah untuk murid yang tidak bosan tersebut? Kira-kira bagaimana gambarannya yang ideal, Bu? Saya ingin di tahun ajaran yang baru nanti, Pak, itu ada kegiatan yang menampilkan kreativitas murid, Pak, untuk memupuk bakat dan kompetensi dari mereka. Karena saya melihat semangat anak-anak itu sekarang mulai tumbuh, Pak. Oke. Berarti seperti itu ya, Bu Badriah. Iya, betul, Melihat Pak. semangat anak-anak mulai tumbuh. Dari mana Bu Badriah dapat kesimpulan seperti itu? Dari mana kira-kira, Bu? Itu saya melihat dari respon anak-anak, Pak, ketika mengikuti pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas saya, Pak. Oh, seperti itu. Oke. Iya, Nah, betul. menurut Bu Siti Badriah ini, jika dibuat skor antara 1 sampai 10, kegiatan kreativitas peserta didik ini kira-kira di angka berapa, Bu, untuk saat ini? Ya, kira-kira untuk sekarang itu masih di angka 6, Pak. Oh, di angka 6. Oke. Betul sekali. Berarti butuh sekali dikembangkan lagi ya, Bu? Butuh dikembangkan lagi Betul ya. sekali, Pak. Oh. Iya. Lalu dari Bu Siti Badriah sendiri, kira-kira memiliki keinginan menaik, otomatis ingin sekali menaikkan skor ya, Bu ya? Menaikkan skor ya? Iya, Pak. Betul sekali, Pak Didi. Nah, Bu Siti Badriah ini ingin menaikkan skor berapa kira-kira, Bu? Ingin berapa kira-kira ya? Kira-kira itu di skor 8 ya, Pak ya? Oh, Skor 8, Pak. level 8 ya? Iya. Iya, Nilainya 8 ya. betul. Oke, Bu. Terkait dengan kegiatan kreativitas sekolah, menurut Bu Siti Badriah sekarang ya, sekolah memiliki potensi apa saja untuk bisa merealisasikan kegiatan sekolah yang kreatif, menarik untuk siswa, memecahkan kebosanan siswa. Kira-kira potensinya apa ya, Bu? Mungkin itu guru-guru di sekolah saya kan masih muda ya, Pak Didi ya. Dan Oke. mereka itu memiliki banyak banget pengetahuan dan keahlian yang kreatif, Pak Didi. Oke. Selain itu, orang tua yang mendukung kegiatan sekolah, yang mengasah potensi dan kreativitas murid. Nah, murid-murid itu juga bersemangat, Pak. Itu. Wah, sangat luar biasa, Bu. 2 jempol untuk Ibu. Terus banyak potensi yang dimiliki. Berarti ya, Bu, banyak sekali potensi yang dimiliki berarti ya, Bu. Betul, Ya. Pak Didi. Terus rencana Ibu untuk mengembangkan kreativitas murid itu apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Saya itu berencana kita dapat memanfaatkan waktu kegiatan tengah semester, Pak, untuk menampilkan kreativitas murid itu tadi dengan harapan untuk memupuk bakat dan kreativitas mereka. Oke. Itu, Pak Didi. Oke. Rencana saya seperti itu. Oke, siap. Berarti kegiatan di tengah semester itu bisa dimanfaatkan oleh Bu Badriah dan kawan-kawan, ya? Betul sekali ya. Oke. Lalu kegiatan yang ditampilkan rencananya itu seperti apa, Bu? Rencananya itu? Saya berencana murid-murid itu dapat menampilkan pagelaran seni, Pak Didi.
Jadi nanti setiap kelas ada perwakilan atau semuanya dengan kreativitas mereka masing-masing, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, itu sungguh sangat ideal ya. Bagus sekali, Bu. Secara teknis pelaksanaan seperti apa ya, Bu? Secara teknis pelaksanaan itu seperti apa, Bu? Nantinya kan butuh perencanaan juga ya, Bu ya, untuk eksekusi tersebut butuh perencanaan. Nah, seperti apa, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Nantinya misalnya ya, Pak, misalkan ada yang menampilkan tari, bisa menampilkan tarian daerah, Pak Didi. Selain tarian daerah, mereka juga bisa membaca puisi, ada yang melaksanakan paduan suara, atau juga bisa mewarnai gambar untuk anak-anak kelas rendah, Pak. Oke, Seperti itu sangat bagus sekali, yang Bu. saya rencanakan, Oke. teknis pelaksanaannya, Pak. Oke, jadi seperti berbagai seni yang sangat banyak sekali ya, Bu, rencana-rencananya itu ya. Iya, sesuai sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, Pak. Oke, gini Bu, terkhusus untuk tari, kira-kira nanti bisa terrealisasi tidak ya Bu? Di mana tari itu membutuhkan keterampilan dan pelatih. Eh, menurut saya sih bisa ya, Pak ya. Karena dengan dadakan kegiatan seperti ini, anak maupun guru nantinya juga akan berkolaborasi, Pak. Karena didik saya itu di sekolah sudah ada ekstra tari, Pak. Jadi walaupun nanti kegiatannya mepet hari H, mereka pasti sudah matang dalam tariannya itu karena sudah 1 minggu sekali sudah diasah, Pak, mereka. Atau bisa berlatih melalui YouTube ya, Pak. Sekarang kan banyak sekali. Selain nanti saya melatih di sekolahan, mereka lebih mematangkan lagi lewat YouTube. Begitu, Pak Didi. Betul sekali, Bu. Oh, memang ini, Bu, untuk siswa-siswa kita, siswa yang ada di Indonesia ini ya, khususnya ya dinas pendidikan ini ya, itu sebetulnya anak-anak itu kreatif, Bu, kreatif. Ya kita bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak lah dan bisa mendapatkan ide-ide baru, anak-anak bisa mendapatkan ide-ide baru lah. Nah, selain kegiatan pagelaran seni, apakah ada hal lain yang ingin dikembangkan, Bu? Ya, Pak. Selain kegiatan tadi, yang saya ingin menambahkan adalah kegiatan basar, Pak Didi. Basar makanan dan minuman. Yang makanan dan minuman tadi merupakan makanan sehat dari daerah sekitarnya, Pak. Siswa dapat mengembangkan bakatnya melalui itu, Pak Didi. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Luar biasa sekali. Semoga dengan ide-ide dari Bu Badriah dapat mengembangkan kreativitas anak, terutama bakat anak ini, Bu, biar diasah ya. Iya. Nah, terus sekarang komitmen Bu Siti Badriah ini terhadap tujuan yang ingin dicapai apa, Bu? Saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi, Pak Didi, melakukan sesegera mungkin, dan saya ingin di awal tahun pelajaran ini sudah bisa terlaksanakan. Oke, tujuannya sangat bagus sekali, Bu. Berarti nanti mulai tahun ajaran baru ya, Bu Badriah? Betul, iya Pak Didi. Iya, betul. Oke, Bu Siti Badriah. Ini dapat saya simpulkan, berarti dari Bu Siti Badriah ini merasa kegiatannya sekolah, kegiatan di sekolah itu seperti itu saja, nih, seperti tidak terlihat membosankan. Nah, Bu Siti Badriah menginginkan punya ide-ide untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan peserta didik di sekolahnya. Ternyata Bu Badriah memiliki ide yang bagus dan wow banget ya, Bu. Terus baik, gini ya, Bu, bagaimana perasaannya setelah
berbicara siang ini, Bu? Saya merasa lega sekali Pak Didik. Sebelumnya saya itu tidak terpikirkan menghadapi masalah ini Pak. Setelah berbicara dengan Pak Didik, saya kok malah dapat pencerahan ya Pak. Bisa dapat ide-ide yang bagus dan keren seperti itu Pak. Alhamdulillah. Saya juga tidak sabar ingin mendengarkan hasil dari apa ide-ide Bu Badriah itu, progresnya bagaimana. Jadi nanti setelah semesteran sudah ide-ide Bu Badriah sudah tersalurkan, siswa sudah melakukan, kita bicarakan lagi ya Bu ya progresnya ya. Iya, iya Terus Pak Didik. mungkin apa ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Sementara cukup ya saya Pak. Sementara cukup itu dulu Pak Didik. Nanti ke depannya dengan solusi yang saya usulkan tadi berjalan, progresnya akan saya sampaikan kepada Pak Didik dan saya mencoba menghubungi Bapak lagi nantinya. Terima kasih ya Pak Didik ya atas waktunya untuk sharing dan untuk memberikan pencerahan kepada saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak Didik ya. Amin. Amin. Ya Bu, semoga bermanfaat untuk Ibu. Solusi-solusi tadi bisa dilaksanakan. Nanti setelah selesai progresnya diceritakan ya. Terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Pak Didi dan Ibu Badriah yang sudah melakukan percakapan kucing yang sangat luar biasa ini. Pak Didi sebagai coach tadi sudah baik dan sudah menguasai mengenai tiap dari tahapannya. Nah, dari kucing ini tadi, ada apakah yang Bapak kembangkan sudah tercapai? Wah, sudah Bu. Alhamdulillah tadi sudah tercapai. Pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai. Pembobotannya seperti itu Bu. Ya. Oh ya, maaf. Jadi secara keseluruhan saya sudah mendengarkan, melihat bagaimana sebagai coach yang baik Bapak tunjukkan sebagai coach sudah luar biasa. Bapak sudah bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang sesuai. Bapak bisa menggali dan mendorong untuk dibuat dalam rencana tindak lanjut ke depan. Jika saya memberikan poin antara 1 sampai 4, saya akan memberikan nilai untuk Bapak Didi ini nilainya 4 ya Pak. Karena sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Didi. Nah, setelah kucing ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oh iya Bu. Iya Bu, dari hasil coaching ini kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot mungkin mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk menambah pengetahuan serta menggiatkan dan melakukan coaching ke depan lebih baik. Seperti itu Bu. Oke Pak. Dan saya yakin Bapak di posisi coach dalam melaksanakan coaching bisa menggali, arahkan dari dan mendengarkan, membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusinya.
Oke Pak Didik, saya sangat salut dan luar biasa. Sukses untuk Pak Didik ke depannya. Demikian untuk kucing ini, saya sebagai pengamat dan Ibu Siti Badriah sebagai kucing. Demikian pertemuan kucing ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bu Siti Waalaikumsalam Badriah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.